Denny Indrayana, 74% masyarakat Banjar memilih karena uang. Direktur Eksekutif SMRC, Saudara Sirajuddin Abbas, telah kami wawancarai. Hasil rekaman wawancaranya kami punya. Yang bersangkutan menyatakan tidak pernah melakukan survei di Kalimantan Selatan, dan itu pasti hasilnya juga tidak ada. Sementara hasil survei SMRC ini tidak hanya dipublikasikan kepada media, tetapi juga dijadikan salah satu alat bukti di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, substansi pernyataan Saudara Abdul Muthalib, Komisioner KPU Kabupaten Banjar, di mana penyidik Polda Kalimantan Selatan dengan terang benderang telah mengumumkan kepada rekan-rekan pers bahwa tidak ada kecurangan sebagaimana pernyataan itu. Kami meyakini proses hukum ini akan terus berlanjut, terlepas apakah surat itu dibikin oleh yang bersangkutan atau tidak, tetapi secara substansi dengan pernyataan penyidik dari Polda Kalsel itu kami meyakini bahwa alat bukti yang dibawa oleh Saudara Denny Indrayana ke Mahkamah Konstitusi yang menyatakan terjadi markup suara sebanyak 5.000 suara kepada pasangan kami dan downgrading suara 5.000 kepada beliau, itu adalah satu keterangan yang palsu. Yang ketiga, kami juga saat ini sedang mendalami adanya satu hasil kajian hukum Bawaslu Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kalimantan Selatan. Yang kajian hukum ini berdasarkan peraturan perundang-undangan bersifat kajian internal yang harusnya menjadi bahan bagi pengambilan keputusan di Bawaslu dalam pleno yang diikuti oleh 5 orang pimpinan Bawaslu. Kajian hukum ini tidak pernah dibawa dalam pleno, dan kita ketahui dalam pleno yang dilakukan oleh Bawaslu Kalsel, seluruh pelaporan Bapak Denny Indrayana ditolak oleh Bawaslu Kalsel karena dianggap tidak memenuhi bukti dan unsur. Tapi belakangan, kajian hukum yang dilakukan oleh salah satu divisi penanganan pelanggaran atau sengketa di Bawaslu ini justru dijadikan alat bukti ke Mahkamah Konstitusi dan ke DKPP. Ada 2 hal yang menjadi pencermatan kami. Satu dokumen yang sebetulnya hanya berlaku internal ternyata bisa diperoleh oleh Bapak Denny Indrayana, dan itu dijadikan alat bukti ke MK dan ke DKPP. Artinya ada kesengajaan memberikan dokumen yang bersifat internal dan rahasia kepada pihak-pihak tertentu sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dalam konteks sengketa baik di MK maupun di DKPP. Yang kedua, kami juga menemukan fakta bahwa sekali lagi kajian itu tidak pernah dipresentasikan dan dibawa ke pleno. Bahkan kajian itu terlihat dibuat pakai tanggal mundur untuk seolah-olah telah dibuat dan telah dipresentasikan oleh beberapa komisioner di Bawaslu Kalsel. Terkait dengan hal ini, kami sedang melakukan pengusutan secara serius. Kami akan melakukan langkah-langkah hukum secara serius. Saya juga akan membawa persoalan ini secara serius ke DPR RI untuk kemudian melihat satu fenomena baru, praktek kecurangan yang terstruktur dan masif, yang dulu kita hanya mengetahui bahwa kecurangan terstruktur dan masif itu melibatkan paslon dan rakyat sebagai pemilih. Sekarang bergeser, proses kecurangan terstruktur dan masif itu bergeser menjadi kong kali kong antara paslon dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah Bawaslu. Ini satu praktek baru dalam pelanggaran hukum dan kepemiluan di Indonesia yang kalau kita bisa bongkar, efeknya tentu sangat membahayakan bagi praktek-praktek demokrasi yang bersih, demokrasi yang bermartabat, demokrasi yang kita harapkan akan melahirkan pemimpin sebagaimana yang Prof. Denny idam-idamkan, pemimpin yang kada berdustaan dan kada berduitan. Mungkin kepada rakyat itu tidak dilakukan, tetapi ini dilakukan satu praktek kong kali kong dengan penyelenggara. Dan kalau ini bisa kita buktikan dan bisa kita bongkar, tentu sekali lagi ini adalah satu kejahatan besar kepemiluan di Republik ini. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, saat ini kita menyaksikan gesekan di tingkat grassroots, di tingkat masyarakat sangat kuat. Beberapa kejadian terakhir memperlihatkan ada arogansi orang-orang tertentu, tidak bisa bahasa Banjar,
lain orang Banjar, lain orang Banua masuk ke kampung-kampung kita, mengambil tanpa hak, tanpa sopan santun, tanpa adab beberapa bantuan-bantuan misalnya yang kita hajatkan untuk banjir pada saat itu. Pada saat itu kita tidak punya pretensi soal PSU, kita tidak punya pretensi soal menang atau kalah dalam konteks pemilihan ulang karena MK belum memutuskan. Tetapi seolah-olah itu dikaitkan dengan proses-proses PSU belakangan. Tengah malam rumah-rumah warga kita digendam, dipaksa diambil bantuan itu, ditakut-takuti masyarakat kita. Beberapa penyelenggara pemilu ditelepon di tengah malam, dipaksa untuk hadir. Kalau tidak hadir dibilang tidak netral dan tidak berpihak pada kebenaran. Ini aksi premanisme berbau penegakan hukum. Ini aksi premanisme yang dilakukan oleh orang luar Banua ke Banua kita. Saya ingatkan, masa masyarakat Banjar punya hati, punya emosi. Mungkin sampai dengan detik ini kita masih bisa menahan emosi. Tetapi jika emosi ini tidak bisa ditahan, jangan salahkan masyarakat kita. 1-2 kejadian belakangan yang kebetulan mereka adalah pendukung kami telah tersulut emosinya. Saya atas nama Ketua Tim Pemenangan mengucapkan permohonan maaf atas aksi ini. Tetapi tolong masyarakat juga melihat aksi ini sebagai sesuatu yang objektif, karena tidak mungkin ada aksi tanpa reaksi dan sebaliknya. Kami juga melihat ada keinginan untuk memprovokasi sedemikian rupa masyarakat, seolah-olah kami akan melakukan kecurangan, dipasang spanduk di sana sini, seolah-olah akan terjadi money politik yang begitu masif dan dahsyat, seolah-olah akan terjadi pembagian uang yang luar biasa. Padahal pada sisi yang lain kami juga menemukan fakta semakin masifnya tim lawan untuk kemudian mengkonsolidasikan orang-orang yang mau memilihnya dan akan dijadikan saksi di TPS-TPS, dan dengan saksi itu akan diberikan mandat dan tentu ada uang transportasi untuk itu. Kami memiliki bukti-bukti itu, tetapi selama ini kami diam. Kenapa? Karena kami memilih sekali lagi persatuan dan keutuhan kita sebagai masyarakat Banua. Kita semua lahir, besar, dan berkarya di Kalimantan Selatan. Sekali lagi sejak awal saya katakan, Pilgub ini memecah belah masyarakat kita. Tapi nampaknya ada yang sangat senang setiap hari memproduksi satu pernyataan-pernyataan yang semakin membuat kita berjarak. Saya merasa sedih karena urusan Pilgub ini sampai dibawa kemana-mana. Presiden Joko Widodo dan institusi kepresidenan diseret-seret dalam proses itu. Surat terbuka kepada Paman Birin Haji Muhyiddin dibuat. Dalam Islam kita diajarkan untuk tabayyun. Kalau ada persoalan datang bicara, tidak perlu bikin surat terbuka. Itu bukan surat terbuka namanya, tapi itu ingin mengumbar kepada masyarakat dan memprovokasi kepada masyarakat. Datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, menyajikan satu fakta-fakta tanpa data, mengulas-ulas pemberitaan yang tentu oleh KPK telah dilakukan proses penyidikan dan penyelidikan menurut hukum, dan itu diumbar kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Ini mau apa? Banua ini mau dibawa kemana? Saya tutup pernyataan pers ini dengan mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita mendapatkan pemimpin yang terbaik 9 Juni yang akan datang. Pemimpin yang mempersatukan kita, pemimpin yang mengetahui karakter dan ciri khas masyarakat kita, pemimpin yang lahir, besar, dan berkarya di Banua kita. Berpolitik secukupnya, badang sanakan salawasnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.